tanpa memberikan uang pesangon. Tolong Pak Edi, dikembalikanlah uang pesangon tuh, dikasih gitu. Di Polda Metro Jaya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang sedang viral ya. Dan kita akan membahas kasus tersebut secara mendalam dan objektif dari berbagai sudut pandang tentunya. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya, jangan lupa guys, bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah agar gue makin semangat buat upload. Dan yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian bantu gue dengan klik like, komen, dan di subscribe udah ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Jadi setelah gue ngebahas ya, kalau kita siapa sosok bapaknya Mirna ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton itu kalian bisa nonton dulu siapa sosok bapaknya Mirna. Kalian di video itu ya, kalian tonton. Nah, di situ kan dibilang perusahaannya tuh bangkrut, tapi nggak dijelasin gitu. Bangkrutnya kenapa kan? Gue juga heran, kenapa dia bangkrut kan? Apakah ada dana apa kayak gimana? Tiba-tiba gue dapet info nih. Karyawannya itu ngelaporin guys. Ngelaporin ayahnya Mirna buat di penjara gara-gara gak dibayar apa gimana, gue belum paham sih, tapi gue belum nonton fullnya. Kita coba ngebahas karyawannya yang jelas-jelas pengen ngelaporin ayahnya Mirna nih. Oke, kita langsung aja mulai videonya biar gak usah lama ya. Let's go! Oleh para mantan karyawannya yang menyebutkan jika ayah Mirna itu tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai bos mereka pada saat itu, lantaran melakukan PHK pada tahun 2018 tanpa memberikan uang pesangon. Oh, jadi dia ngelakuin PHK tapi nggak digaji. Jadi karena itu. Oke. Terus. Tak hanya itu saja, jeritan hati para mantan karyawan ini pun kian kencang karena mereka sudah mengabdi di perusahaan milik Edi Darmawan Salihin selama puluhan tahun. Dan seperti inilah pengakuan para mantan karyawan kepada tim investigasi secara eksklusif. Yang saya rasakan nyaman kerja di sana gitu, santai gitu kerjanya. Walaupun kita masuk siang juga nggak dapat SP gitu. Nggak masuk siang nggak dapat peringatan ya. Biasanya kalau orang masuk siang itu biasanya kena potong gaji guys, ataupun surat peringatan ya. Tapi di sini nggak. Oke, ya seneng banget, berarti kerjanya bebas ya yang dijelasin. Kenyamanan itu membuat saya jadi keenakan gitu. Tidak terasa sampai 18 tahun saya juga merasa, loh kok saya gaji kecil tapi kok lama di situ gitu. 18 tahun cuy. Berdiri dari tahun kapan 18 tahun? PHK-nya tuh kalau nggak salah 2016 deh. Lama banget dong. Tahun 99. Jadi masalah juga, Bu. Iya. Saya merasa nyaman karena apa? Karena gajinya juga udah teratur gitu. Nah, setelah ada kasus Mirna sianida itu parah. Yang membuat istri saya juga berteriak. Karena apa? Ya kita kan punya utang cicilan motor, ya kan, cicilan rumah, ataupun kita punya anak sekolah. Usai jebloskan Jessica, Edi Darmawan sempat dilaporkan ke polisi, pecat karyawan tanpa pesangon. Oh, ini baru ya. Ini beritanya baru guys, 2023. Itu jadi masalah jadinya. Yang membuat saya juga sedih juga loh. Kenapa seperti ini gitu loh. Tiba-tiba saya langsung, ayah Mirna PHK karyawan tanpa pesangon. Uang habis buat jebloskan Jessica Wongso ke penjara. Kok makin terkuak nih? Apa jangan-jangan nih dia bayar Sambo gitu, atau bayar polisi-polisi, bayar jaksa buat mempenjarakan Mirna, dan supaya juga ayahnya dapat asuransi anaknya sekitar 68 miliar ya. Bajigur lah, 68 miliar. Berapa keturunan tuh bisa habis itu duitnya? ada inisiatif ya ngobrol lah sama Pak Edi, Pak gimana ini Pak. Oke, saya juga merasa agak nggak enak gitu kalau kerja seperti itu gitu. Ya dia menjanjikan ya tenang aja, nanti juga 3 bulan mendatang pasti akan berjalan dengan kembali normal. Setelah 3 bulan seperti itu lagi, ya jadi masalah juga di keluarga saya, jadi masalah, jadi merasa terbebani lah. Yang ada di beban pikiran saya juga begitu. Ya udah saya bilang
setelah itu ya terjadi ya PHK besar-besaran seperti itu. Saya juga sedih juga loh, kok jadi PHK ini tiba-tiba jadi pengurangan supaya mungkin karena efisiensi gitu. Ya udah saya terima, tapi tidak ada pesangon. Saya bingung loh, kok tidak ada pesangon sih. Saya kepengen kan pesangon itu merasakan uang gitu loh. Istri saya juga merasakan uang pesangon dari saya 18 tahun kemana gitu. Itu jadi saya rasakan, aduh sedih sekali. Saya sedih banget, kayak terpukul saya. Gimana gitu caranya? Ya udah, akhirnya saya mengikuti, ada pengacara yang mau ya membantu kami gitu. Jadi orang-orang ini oke, kelihatan sih tua-tua ya guys. Maksudnya bukan tua-tua, berumur lah ya. Ya, luar biasa berarti ya. Harus dipertanyakan tuh. Mereka nggak ngerasa ada penurunan di kerjaan itu, kok tiba-tiba uangnya habis. Dan tiba-tiba mereka di PHK selama 3 bulan itu nanganin kasus Jessica itu tanpa digaji katanya. Terus kok makin asik nih, makin kebongkar. Ya Pak, kerja di PSSI yang benar-benar pengabdian saya curahkan untuk kemajuan perusahaan. Terus gimana perusahaan? Jadi saya ibaratnya sedih. Saya kerja begitu ibaratnya semangat dan tanpa, alhamdulillah tidak ada kesalahan sedikit pun selama 28 tahun. Hah? Yang saya harapkan Lama bet. pada Bapak Edi Darmawan Salihin, tolonglah Iba sama karyawan yang sudah lama mengabdi perusahaan Bapak. Tolong bagaimana semestinya di perusahaan lain atau undang-undang di pemerintah, selama kalian bekerja dan selama mengabdi, bila mana perusahaan tersebut tutup, tidak ada kegiatan lagi atau PHK, kami mohon kepada Bapak Direktur, tolong perhatian kami, jasa kami, tolong mohon dibayarkan uang perusahaan kami. Dikarenakan kami itu banyak beban, Pak. Banyak beban. Memang kami terus terang aja kerja di PSSI terlena, soalnya apa atau enggak. Memang kami kami ibaratnya kami jalankan dengan hati yang ikhlas. Saya mohon kepada Bapak dan hormat, tolong kami yang sudah bekerja selama 28 tahun, kami mengharapkan keibahan Bapak. Pak Edi, tolong dong Pak. Ini nih, Bapak tadi berapa tahun guys nggak digaji? Berapa tahun itu? Gila, kasihan bet ya. Gimana nih, katanya kaya nih ayahnya Mirna. Berikanlah kami uang pesangon gitu, biar kami itu istri-istri kami bisa senang gitu. Hasil kerja jadi payah 18 tahun tuh jadi terbayarkan. Jangan cuma sedih gitu. Cuma sedih, ya Allah, gimana caranya Pak Edi ya? Tolong Pak Edi, dikembalikanlah uang pesangon tuh, dikasih gitu. Biar kami juga tuh merasa senang, merasa bisa tertawa lah dengan keluarga gitu. Jangan hanya kesedihan terus Pak. Gimana ceritanya nih Pak kalau sedih terus? Iklan lagi guys, suwe. Jebloskan Jessica Kumala Wongso ke penjara, ayah Mirna Salihin pecat karyawan tanpa pesangon dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Oke. Jangan-jangan habis nih duitnya buat bayar jaksa. Sosok ayah Mirna Salihin jebloskan Jessica Wongso ke Bui itu penjara ya kalau nggak salah ya. Pecat karyawan tanpa pesangon dilaporkan. Para mantan karyawan ayah Mirna yang di PHK secara sepihak tanpa diberi uang pesangon dengan alasan perusahaan pilot masih terus bergema. Ya, bertahun-tahun menunggu kabar dari Edi Darmawan Salihin terkait uang pesangon tersebut. Tapi hingga kini tidak kunjung terdengar.
Bahkan Gayanya aja kabarnya, udah para tinggi mantan banget. karyawan ini pun melaporkan ayah Mirna ke Polda Metro Jaya. Lantas seperti apa jeritan Oh iya guys, nih ya, ini laporannya nih, surat tanda penerima laporan guys. Dan di sini tertulis nama Wartono. Nah, Wartono nih siapa? Kan ayahnya Mirna, Edi Darmawan ya. Apa ada Wartono nama belakangnya? Nah ini siapa? Oh ini pelapor kali ya, pelapor. hati mereka? Dan seperti apa pula pernyataan kuasa hukum mereka? Oh, ini yang ngebantu ya, yang ngebantu Kami hukum. tidak berhenti untuk memperjuangkan keadilan bagi para karyawan, bagi korban PHK Pesangon ini. Kembali kami melakukan laporan polisi di Polda Metro Jaya di tanggal 26 September 2023. Ini laporan kami di Polda Metro Jaya di tanggal 26 September Oh, yang 2023. tanda tangan Wartono itu pelapornya ya. Adapun yang kami Gua kira tadi laporkan ini yang dilaporkan adalah gitu. yang pertama itu adalah PT Fajar Indah Cakra Cemerlang sebagai PT Indah Cabang Cemerlang. Oke, setahu gue ekspedisi dia punya perusahaan. Terus ini apa? badan hukumnya, tapi kami juga ikut melaporkan para pemegang saham. Pemegang sahamnya dalam hal ini sebagaimana bukti yang kami dapatkan dari Menteri Hukum dan HAM adalah salah satunya Dermawan Solihin sebagai direktur utama sekaligus juga sebagai Ayahnya Mirna ya? pemegang saham terbanyak di dalam perusahaan PT Edi Fajar Dermawan Indah Salihin. Cemerlang ini. Kemudian juga ada direktur yang lain Niketut Sianti. Ini sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, istri beliau dari Dermawan Solihin. Kemudian ada komisaris namanya Made Sandi Salihin. Kemudian ada juga Febrina Salihin. Ini para pemegang saham. Kami putuskan supaya para pemegang saham ini diminta pertanggungjawaban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal meminta pertanggungjawaban hukumnya terhadap hak-hak daripada korban PHK yang 38 orang tadi. Ayah Mirna PHK karyawan tanpa pesangon, uang habis buat jebloskan. Oh sama ini ya, buat Jessica tadi lah ya ke penjara. Kabar terkini Edi Darmawan Salihin ayah Mirna. Para mantan kontroversi. karyawan ini pun menceritakan bagaimana awal mula mereka bekerja di perusahaan Bonafit milik Edi Darmawan Salihin. Menurut mereka, awalnya gaji karyawan berjalan dengan lancar. Berani lancar. Namun, tidak lama kemudian gaji karyawan pun mulai tersendat berbulan-bulan. Bahkan pada tahun 2018, PHK besar-besaran sekitar 4.000 karyawan pun terjadi. Oke, 2018. Kalau gue lihat dari jejak story-nya, dibuat kalian yang udah nonton siapa ayahnya Mirna. Itu ayahnya Mirna itu nikah di tahun 2018 kalau kita ingat ya. Dan di tahun 2018 juga, dia nge-PHK orang juga ternyata. Apakah uangnya habis buat nikah? Kayaknya nikah nggak mewah-mewah banget deh. Di nikahan enggak sih, kayaknya nggak harus habis buat nikah. Mengaku tidak mendapatkan pesangon. Alhamdulillah sih ya, perusahaan itu ya dibilang Bonafit, awalnya kan Bonafit ya itu. Saya masuk itu suasana kerja juga nyaman gitu loh. Penggajian juga nyaman dan karyawan-karyawan juga kayaknya udah kayak kekeluargaan gitu loh. Nah ini lama-kelamaan setelah ada kejadian Mirna itu kopi sianida, itulah mulai dari situ tuh gejalanya. Penggajian mulai tersendat gitu loh. Harusnya tanggal 1 bisa tanggal mundur sampai 1 bulan berikutnya gitu loh, itu kejadiannya. Wih, sumpah. Bentar ya, gue potong. Ini kayak jadi statement gue nggak sih? Di tahun 2016 itu namanya berita polisi bisa dibayar itu sangat kenceng banget deh. Di tahun 2016. Tapi gue nggak bisa mastiin karena di tahun 2016 juga gue nggak terlalu ngikutin banyak-banyak kasus. Tapi info yang gue beredar, lu punya uang, lu punya kuasa di tahun 2016 ya. Karena jejak digital, gue ingetin sekali lagi, jejak digital di 2016 itu cuma bisa melalui TV dan wartawan. Yang dimana ya itu semua masih dipantau dengan pihak kepolisian. Anda membuat berita secara bohong, mau ditangkap ya. Kalau wartawan nyebarin berita-berita bohong, hoax segala macam, ataupun nyebarin berita-berita rahasia gitu, itu bisa ditangkap ya. Nah itu ya 2016. Dan yang satu hal lagi di sini gue ingetin, ayahnya Edi Darmawan atau ayahnya Mirna itu nggak nyewa pengacara. Kok uangnya bisa habis? Kan dia tidak nyewa pengacara, kok uangnya bisa habis? Aduh,
dia nyewa orang dalam, ordol ya, orang dalam ya, nyewa orang dalam kayaknya. Pengacara nggak perlu, orang dalam nomor 1 bayarannya. Sebenarnya saya udah pernah negur sama Pak Edi Darmawan Salihin. Ya, tegur. Pak, ini kalau penggajian begini ya saya nggak bisa makan di rumah apa saya gitu. Nah, Pak Edi sendiri jawab, ntar katanya 3 bulan berikutnya mungkin insya Allah katanya bisa normal kembali gitu. Tetapi udah 3 bulan berikutnya tetap masih berjalan begitu aja gitu. Sampai kejadian PHK besar-besaran. 3 bulan ya? Alasannya efisien kantor gitu. Nah itu di samping PHK karyawan sampai ribuan gitu, tanpa ada pesangon sama sekali gitu. Sebenarnya dibayarkan cuma agak nyicil. Dibayarkan nyicil. Jadi bulan kemarin, bulan taruh sekarang misalnya Oktober ya, itu kita belakang. Bulan Desember Agustus itu dibayarnya September. Nah yang September dibayarnya Oktober gitu loh. Jadi nyicil gitu. Jadi nggak tepat waktu gitu pembayaran gajinya gitu loh. Nah itu hampir setahun lebih ya. Setahun kejadian penggajian itu tidak normal dari 2017 awal sampai Desember itu penggajian nggak normal. Nah, itu sampai pemutusan hubungan kerja Februari 2018 itu puncaknya itu 2018 itu PHK besar-besaran karena alasannya efisien perusahaan gitu, efisiensi perusahaan gitu. Bentar, ini wartawan gak ada yang nanya gitu. Gimana perusahaannya? Perusahaannya emang lagi menurun atau kayak gimana? Kalau memang perusahaannya bagus-bagus, terus tiba-tiba gaji menyadat, nah itu harus dipertanyakan tuh ya. Jangan-jangan buat order. 2018 ya itu udah nggak aktif gitu loh. Tapi ada 1-2 yang masih aktif itu masih menyelesaikan pembukaan yang adminnya masih gitu. Cuma secara garis besarnya itu udah nggak aktif lah gitu. Udah penggajian udah tutup semua, karyawan juga udah nggak ada sama sekali gitu Pak. Dari 2018 pertengahan ya, mulai dari Februari, Maret gitu. Dari Maret udah tutup total. Selain uang pesangon yang tidak Sosok ayah Mirna, Edi Darmawan yang keceplosan punya botol sianida dilaporkan ke Polda diberikan Metro kepada Jaya. mereka. Lalu, seperti apakah janji Edi Darmawan Salihin yang ingin membangun perumahan khusus untuk karyawan, tapi hanya tinggal janji belaka? Anjay, udah kayak caleg dah. Dijanji-janjiin tapi tidak ditepati. Masalah uang koperasi juga kadang-kadang nggak dikasih ke kami gitu. Kami kan udah keluar, seharusnya dikembalikan uang koperasi itu gitu. Jangan ya istilahnya diambil sama dia gitu. Itu jadi masalah juga. Saya juga sedih loh, kok begitu ya. Oh, uang operasi itu ini bukan guys, maksudnya lo udah kerja keluar gunain bensin ya, nggak dikasih uang operasi, padahal bensin lo uang pribadi itu kan. Nah, Uang koperasi saya mana yang bertahun-tahun gitu, kok nggak dikembalikan? Jadi sedih juga. Ya udahlah, kebaikan dia jadi luntur gitu. Pernah sih ya, itu Pak Edi pernah ngomong ke karyawannya itu nanti, dan saya juga punya rencana kata Pak Edi. Kalau perusahaannya itu maju dengan pesat, ini dia rencana mau bikin perumahan khusus buat karyawannya gitu. Itu pada waktu itu saya bangga banget, saya seneng gitu loh dengan ada terus perusahaannya kayak gimana? Pembicaraan Maju begitu, ada keinginan begitu Pak Edi gitu. Tapi itu cuma omongan doang sampai perusahaan bangkrut gitu loh, tapi nggak ada realisasinya sampai sekarang. Itu yang saya sayangkan banget gitu loh. Nggak salah kan kalau perusahaannya maju ya. Kalau maju,
Ternyata nggak maju, uangnya sudah habis buat ke perut. Dari jeritan hati mantan karyawan Edi Darmawan yang mengaku dipecat secara sepihak tanpa diberikan pesangon. Lantas benarkah pakar telematika menduga ada rekayasa dari CCTV yang dijadikan barang bukti di pengadilan dalam kasus kopi sianida? Pemirsa, ini udah habis ya setahu gua. Guys, untuk Ya, udah coba komen yang pertama dari Mei. Hayo, kasihan lo. Dari Putuj. Bapaknya Mirna usaha apaan sih? Banyak usahanya, banyak. Ada ekspedisi, terus ada PT apalah. Tadi barusan gue juga kagak paham. Kagak dijelasin ya. Cuma dijelasin kerja 18 tahun doang gitu tadi tuh. Ya gitu doang. Gak tahu dijelasin kerjanya apa gitu. Cuma dijelasin juga kerjanya cukup santai. Ketika gue telat itu gak masalah. Ya, terus ketiga apa? Teman saya orang Purbalanggi kerja di perusahaan milik Edi Darmawan Salihin. Juga ada yang dapat pesangon kantornya waktu itu di Petojo belakang Walkom. Ini ada nih. Siapa ini? Ya, melebar kemana-mana ya. Sabar Pak Edi. Uhidi Endah Puspita ya. Nah ini ya, katanya suruh sabar ya. Ya gue juga nggak bisa konfirmasi sih bener apa enggaknya. Yang pasti sih kalau saksinya udah lebih dari satu bisa jadi gitu kan. Bisa jadi. Oke, mari kita baca-baca komentar netizen. Dari Ilmatas Sihaloho 9621. Aduh, ayahnya si Mirna ini memang keterlaluan. Dia kira dia bisa tetap berada di atas. Angin di zaman sekarang tak selamanya uang itu bisa menyelamatkannya. Kalau menurut Hotman Paris nih, di Indonesia itu sudah lazim kalau yang terdakwa itu kelas menengah ke bawah, sering mendapatkan hukum yang tidak wajar karena enggak mampu secara finansial. Ya, betul sekali. Kita like dulu. Semangat Jessica, segera dibebaskan karena tidak percaya. Meracuni Mirna apalagi di tempat terbuka tidak masuk akal. Semoga ada jedilan. Ini apa sih jedilan? BT Jessica, makasih. Jedilan itu apa guys? Apa ini ilmi apa ini ya? Kalau bapaknya Jessica kolong merat, gue yakin Jessica bebas. Edi Salihin gak mungkin bisa menang sama bapaknya Jessica. Kalau emang bapaknya Jessica kolong merat, hukum di Indonesia yang bicara duit. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dan yang benar di penjara, yang salah tertawa. Oke, jadi gue mau klarifikasi dulu ya dari Carlos 8660. Jadi ayahnya Mirna itu gue buat video ya, bongkar latar belakang keluarga Jessica Wongso. Jadi latar belakangnya setelah gue telusuri, Jessica itu bukan orang kaya, bahkan dia nyewa pengacara itu atas kemauannya Otto sendiri, dan itu nggak dibayar. Dan dijelaskan juga orang tuanya cuma bantu ngasih cemilan-cemilan aja ataupun makanan-makanan ya yang dibuat seapa adanya gitu. Jadi dia nggak mampu buat bayar pengacara. Tapi gue masih menekankan dia tuh mungkin cukup kaya tapi nggak sultan lah kaya, karena dia bisa tinggal di Australia yang biaya hidup juga cukup mahal ya. Nah itu ya. Oke. Dan orang tuanya pun kerja di agen plastik gitu. Oke. Semoga keadilan ada di Indonesia ya. Ya amin dah. Oke. Mungkin 4 komen ini teratas saja yang gue bacain ya. Jadi buat kalian nih ataupun komennya ada di atas ya, kalian bisa langsung aja komen di video ini. Nanti besok di next video, di next konten gue bakal bacain lagi gitu. Biar gue tuh dibilang kagak bacain komen, gue tuh bacain gitu. Cuma kalau misalnya ada komen ngehujat itu gue agak ngedistract gitu, kayak males banget buat ngonten ya. Karena gue juga minta maaf nih ya, gue balik lagi, gue minta maaf kalau ada salah kata. Namanya gue juga manusia ya, nge-reaction apa adanya tanpa skrip. Di sini gue Fadli undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya yang viral ataupun muncul di FYP gue, ataupun kalian bisa bantu gue dengan tag videonya. See you, goodbye, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.